Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Dio Seta. Ini merupakan treat yang pendek, tapi saya suka ceritanya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Ada yang aneh dengan Nidia. Entah mengapa, ia selalu berusaha untuk mencelakai kami. Nidia jadi ikut gak? Robi bertanya sembari memanaskan mobilnya. Bilangnya sih tadi ikut, tapi aku telepon dari tadi nggak direspon, balas Rika. Hari ini, Rika, Robi, Nidia, dan Erno merencanakan untuk melakukan survei kegiatan UKM mereka di Bandung. Ya udah, tapi nanti kalau lebih dari jam 9 gak ada kabar, ya kita tinggal aja, ucap Robi. Rika mengangguk setuju. Ia pun segera melajukan mobilnya ke kampus yang merupakan meeting point mereka. Sesampainya di kampus, mereka tepat berpapasan dengan Erno yang baru saja memarkir motornya. Rika berusaha menghubungi Nidia untuk terakhir kalinya sebelum mereka berangkat. Namun saat melihat ke lorong kampus, ia melihat Nidia sudah menunggu di sana. Lah, itu Nidia. Rika memberitahu teman-temannya. Ia pun melambaikan tangan dan memanggil Nidia untuk segera berangkat. Perjalanan ke Bandung kali ini cukup lancar. Erno meminta Rika menemani Robi menyetir dengan alasan ia ingin tidur karena habis begadang mengerjakan tugas malam. Perjalanan saat itu didominasi dengan perbincangan Robi dan Rika yang hampir tidak pernah kehabisan bahan. Sebelum sampai di Bandung, mereka sempat mampir ke minimarket. Selain untuk menambah stok cemilan, Robi dan Erno menyempatkan untuk menikmati sebatang rokok terlebih dahulu. "Rika, sini!" Terdengar suara Nidia memanggil Rika yang baru saja memasukkan belanjaan ke bagasi mobil. Nidia berada di seberang jalan, dekat pedagang aksesoris. Ia melambai-lambaikan, manggil Rika. "Kenapa, Nid?" tanya Rika. "Udah cepet sini!" teriak Nidia. Rika pun segera meninggalkan mobil dan menyeberang menuju Nidia. Namun, saat hampir mencapai tengah jalan, tiba-tiba seseorang menarik tangan Rika. Rika kaget seketika di depannya melintas sebuah bus jurusan Jakarta yang hampir saja menabraknya jika ia tidak menghindar. "Woi, gila lu ya? Ngapain di sana, Rik?" bentak Robi yang menarik tubuh Rika barusan. Rika terlihat linglung. "Itu Nidia manggil di seberang." Robi mengernyitkan dahinya. Ia melihat ke seberang dan tidak ada sosok Nidia seperti yang diceritakan Rika. "Di depan gimana? Orang Nidia nunggu di mobil," ucap Robi. Tapi beneran Nidia manggil aku." Rika masih dengan pendapatnya. Namun saat Erno menunjukkan Nidia ada di dalam mobil, Rika pun semakin bingung. Ia pun memutuskan untuk mencuci wajahnya dan melanjutkan perjalanan. Survei mereka berempat saat itu menuju ke Goa Belanda di Taman Hutan Raya. Saat sampai di sana, mereka sangat menikmati udara di sana sembari berjalan kaki menuju tempat tujuan mereka.
Robi masuk bersama Rika dan Erno mengikuti Nidia memilih jalur yang berbeda. Mereka merekam beberapa video dan memfoto lokasi yang mungkin akan mereka gunakan untuk publikasi. Hampir setengah jam, Robi dan Rika mengumpulkan dokumentasi yang mereka butuhkan. Dan pas hendak keluar dari goa tersebut, tiba-tiba mereka berpapasan dengan Erno yang wajahnya pucat. "Lu ngapain, no? Habis lari-larian?" tanya Robi. "Ini dia, Rob. Ini dia hilang. Dari tadi aku cuma ngikutin dia, tapi tiba-tiba dia hilang," ucap Erno. "Ah, jangan bercanda deh, no. Gak lucu," balas Rika. "Sumpah, aku udah nyariin muter-muter gak ketemu." Erno benar-benar menunjukkan kepanikannya. Saat itu juga mereka bertiga kembali ke dalam goa. Mereka menanyakan beberapa orang dan petugas, namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Nidia. Robi yang lelah pun pergi sejenak untuk mengambil air minum di mobilnya. Dan saat itu, samar-samar ia melihat Nidia sedang berdiri di pinggir sebuah turunan yang menyerupai jurang. Saat itu, perasaan kesal muncul di dirinya. Ia merasa Nidia sedang mempermainkan mereka. "Lu kemana aja sih, Nid?" panggil Robi sembari menepukkan tangannya ke Nidia. Namun anehnya, tangan Robi menembus Nidia dan seketika kakinya sudah berada di pinggir jurang itu. Ia pun panik dan terpeleset hingga jatuh beberapa meter. Untung saja itu bukan jurang yang dalam, sehingga Robi hanya menerima luka ringan. Saat itu langit sudah memerah. Di satu sisi tiba-tiba suara telepon genggam Nidia berbunyi. Nama Nidia terpampang di layar telepon genggamnya. "Nidia, no?" ucap Rika. "Angkat cepat, suruh kumpul di sini," balas Erno. Rika mengangkat telepon dari Nidia. Namun seketika raut wajah Rika berubah. Ia menatap Erno namun belum menceritakan apapun padanya. Ibu yakin?" ucap Rika dalam telepon. Rika melanjutkan perbincangannya sebentar dan menutup teleponnya. Rika pun mengajak Erno kembali ke mobil dan menemukan Robi sedang membersihkan luka-lukanya. "Lu kenapa, Bi?" tanya Erno. "Ah, nggak apa-apa." "Lah, lu pada kenapa mukanya panik gitu?" tanya Robi. Saat itu, Rika menceritakan dengan bingung. Ia mendapat telepon dari Nadia. Namun ternyata yang berbicara adalah ibunya Nidia. Ibu Nidia melihat beberapa miss call dari Rika di telepon genggam Nidia dan memutuskan untuk menelpon balik. "Ibu Nidia ngasih kabar kalau saat ini Nidia ada di rumah sakit kritis," ucap Rika. Robi dan Erno pun saling berpandangan. Mereka mencoba mencerna apa yang dikatakan oleh Rika. "Loh, dari tadi kan Nidia ikut sama kita. Kok bisa sekarang di rumah sakit?" Mereka pun memulai perdebatan tanpa ujung dan memutuskan untuk segera pulang saja menengok Nidia. Dan benar saja Nidia sedang terbaring di rumah sakit tak sadarkan diri. Baru beberapa jam yang lalu ia dipindahkan dari ruang ICU. Setelah memastikan hal itu pun mereka bertanya-tanya, siapa sosok Nidia yang berangkat bersama mereka dan mencoba mencelakai mereka? Apa mungkin... sudahlah. Erno pun memberi kesimpulan. Mungkin korinya si Nidia ikut berangkat sama kita tadi. Tapi kenapa dia seolah mencelakai kita? Tanya Robi.
Erno menatap ke arah Robi dan Rika. Ucapan itu menyadarkan akan sesuatu. "Apa kalian pernah berbuat salah sama Nidia?" tanya Erno tiba-tiba. Walau bersama dengan sosok yang menyerupai Nidia itu, sosok itu tidak mencoba mencelakai Erno. Robi dan Rika pun saling bertatapan seperti ada sesuatu yang mereka sembunyikan dari Erno. Melihat hal itu, Erno mencoba mengerti dan tidak bertanya lebih. "Ah, gak usah dijawab lah. Kalau memang ada sesuatu mending segera diselesaikan," ucap Erno yang segera pergi meninggalkan mereka. Tidak jauh-jauh, ternyata semua itu hanya masalah perasaan. Nidia sudah menaruh rasa pada Robi. Rika tahu akan hal itu namun malah menjalin hubungan dengan Robi. Sebagai teman, Nidia merasa dikhianati, tapi dia berusaha untuk mengikhlaskan. Namun, sebagian kecil hati Nidia masih menaruh dendam pada mereka. Menurut mereka, sosok yang mencoba mencelakai mereka adalah Corin Nidia yang terpisah karena kesadaran Nidia tengah menghilang. Sedangkan perasaan yang dibawa oleh Corin Nidia adalah dendamnya yang seharusnya sudah dikubur dalam-dalam oleh Nidia. Saat Nidia mulai pulih, Robi dan Rika pun menyelesaikan masalah mereka dari hati ke hati. Nidia mengaku sudah mengerti akan hal ini dan memang sudah mengikhlaskan perasaannya. Terlebih buat Nidia, mereka bertiga adalah teman yang berharga. Namun yang masih menjadi misteri, bagaimana bisa Corin memang memiliki kehendak yang berbeda dengan inangnya atau induknya? Dan bagaimana Corin Nidia bisa muncul padahal Nidia masih hidup? Selesai. Oke, itulah pelajaran singkat yang bisa kita ambil hari ini ya. Jadi memang di zaman yang sudah wolak-walik zaman itu, tikung menikung itu banyak sekali ya. Antar sesama teman pun bisa menikung gitu kan. Kadang memang kita itu hanya perlu menyembunyikan perasaan kita sendiri gitu. Soalnya kalau kita misalnya nih suka sama orang gitu, ada perasaan sama orang, terus curhat ke teman, itu bisa jadi teman kita itu kayak bumerang bagi kita. Jadi kayak dia itu malah ya udah ngambil yang harusnya kita kejar. Tahu kan maksudnya? Karena saya sendiri juga pernah mengalami seperti itu. Jadi terkadang dia itu terlihat baik ya, teman kita itu ngasih saran, ternyata sarannya itu untuk menjelekkan diri kita sendiri. Ya teman sampah lah ya, kayak gitu itu. Makanya dari dulu itu saya sendiri kalau ada teman curhat gitu kan masalah perempuan, dan perempuan itu adalah teman saya juga ya, ya udah cuma saya iyain aja gitu kan. Dan saya nggak berusaha buat apa juga kan, berusaha untuk eh, masuk ke dalam hubungan mereka. Ya udah, dari sisi laki-lakinya curhatnya kayak gini gitu kan, dan saya pun tidak pernah menyapa perempuannya kayak gitu. Agak sulit lah kayak gitu tuh. Karena sekarang itu zamannya teman makan teman. Hati-hati ya terhadap teman Anda sendiri. Bisa jadi teman akrab Anda itu yang membunuh Anda dari belakang. Oke, mungkin itu saja eh treat hari ini. Memang pendek sekali, tapi semoga kalian suka dengan hikmah yang ada di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.